Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita, sekarang marilah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sebab Engkau Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam dalam kami beristirahat, sehingga pagi hari ini kami beroleh kekuatan yang baru dalam hari Tuhan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami akan melakukan semua tugas tanggung jawab kami rindu mendasarkan hidup kami melalui firman-Mu. Kami mohon Tuhan akan memampukan kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam bacaan puji dan janji. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 15 dan 16. Lalu Lukas pasal 7 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan sesuai dengan puji dan janji. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya berikan judul Sorak-sorai Kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sorak-sorai adalah sebuah ungkapan kegembiraan dan juga ungkapan sukacita bagi seseorang yang mengalami keberhasilan ataupun juga ketika menang melewati berbagai problema dan tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Dalam teks firman Tuhan pada hari ini, pemazmur menyatakan ungkapan syukur dan sorak-sorainya kepada Tuhan dengan mengatakan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Sebuah ungkapan di mana pemazmur mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sungguh pertolongan Tuhan yang dahsyat bagi hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca di ayat sebelumnya, Daud dalam hal ini mengalami pergumulan yang begitu hebat dalam hidupnya. Orang-orang di sekitarnya banyak yang membenci dia, bahkan termasuk juga keluarganya sendiri menjadi orang-orang yang membenci Daud. Ia mengalami penolakan dalam keluarganya, bahkan ketika dalam relasinya dengan keluarganya, anak-anaknya sendiri membenci Daud dan menginginkan Daud mengalami kejatuhan di dalam hidupnya. Dalam posisi yang demikian, sungguh Daud mengalami kesesakan yang hebat di dalam kehidupannya. Namun ketika ia bergantung dan mencari Tuhan, disitulah ia menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Disitulah kekuatan kuasa Allah dirasakan oleh Daud. Daud mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa ketika ia dibenci, ketika ia ditolak dan ditinggalkan oleh manusia, Tuhan justru mengangkat, meninggikan dan melakukan keperkasaan untuk menolong Daud. Dan oleh pertolongan kuasa Tuhan inilah Daud bersorak-sorai memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan Maria ketika ia diperhadapkan dengan persoalan yang pelik dalam hidupnya. Ketika ia harus mengandung Yesus Kristus Sang Mesias,
dalam posisi ia belum bersuami tentu bukanlah sebuah persoalan yang mudah dalam situasi, konteks sosial dan budaya yang dihadapinya pada waktu itu. Ia harus siap menerima risiko tidak dipercaya, dicemooh, dan bahkan bisa sampai kepada hukuman rajam yang membuat ia akan kehilangan nyawanya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah yang berkehendak menolong Maria dalam melewati situasi sulit itu, oleh karena Maria memang dipilih oleh Allah untuk menjadi alat di tangan Tuhan agar Mesias lahir ke dunia ini. Oleh karena Maria menerima mujizat dan perkenanan Allah yang mulia dalam kerendahannya sebagai manusia, maka ia menaikkan pujian, ia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira oleh karena Allah juru selamatku. Dialah Tuhan yang telah menolong Maria. Dialah Tuhan yang telah memberi kekuatan kepada Maria sehingga dalam kesusahannya ia menerima damai sejahtera yang membuat ia merasakan kegembiraan, sukacita, sorak-sorai dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian iman Daud dan Maria, kita disadarkan kembali bahwa kita akan mengalami sorak-sorai kemenangan apabila kita yang pertama mengandalkan dan mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak kebal terhadap persoalan, siapapun kita, apapun posisi kita. Namun demikian, ketika kita berserah kepada Tuhan, mencari dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka disitulah pertolongan Allah yang dahsyat akan dinyatakan kepada kita, bahkan sanggup melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang sedang kita gumuli saat ini, janganlah berputus asa. Mintalah kepada Tuhan hikmat, perlindungan, dan pertolongan. Maka ia akan berkenan untuk kita jumpai dan kita akan menerima pertolongan Tuhan. Yang kedua, hiduplah memuliakan Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam syukur dan sorak-sorai bagi Tuhan, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita yang benar, sesuai firman Tuhan setiap hari. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui tutur kata dan tindakan-tindakan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kunci kita akan mengalami sorak-sorai kemenangan, yaitu apabila kita mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita mengikut Ia. Selamat menjalani hari ini dalam sorak-sorai kemenangan karena keperkasaan Tuhan dalam hidup kita. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini ya Allah. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan Allah yang senantiasa melihat, memperhatikan, dan menolong kami. Ajar kami untuk senantiasa mencari dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk terus hidup memuliakan Tuhan dalam syukur dan kebenaran. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapa di surga, hari ini kami akan melakukan semua tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan menuntun kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan berkenan menganugerahkan kepada kami keberhasilan, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hebat dalam hidup mereka, untuk persoalan kesehatan, yang sedang sakit, yang bergumul untuk keluarga, keadaan ekonomi. Kami mohon lawatan Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka akan bersorak-sorai dalam kemenangan,
karena Tuhan menolong, melawat, dan memulihkan mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.